Game yang kedua, MBR Rook melawan Eco Fortius. Tapi kalau misalkan salah satu dari midnya ada yang kalah nih Sar, itu kayak udah jadi tanda gitu kan. Kayak wah ini sih dari misalkan Alves-nya kalah atau Hanjagernya yang kalah. Udah kelihatan banget bakal ke arah mana gamenya gitu kan. Ya itu dia. Makanya ini seperti biasa tampaknya Eco Fortius bakalan coba buat main sedikit lebih santai lagi ya. Sedikit lebih santai, dia coba dapetin ya bisa gue katakan space untuk farming dulu. Saya ini satu champion yang butuh item banget. Dia butuh item banget, dia nggak bisa at least punya attack speed lah. Model-modelan Stormrazor, model-modelan static itu jadi satu item yang lumayan banget buat saya. Tapi ini dia melawan pasangannya sendiri yaitu Rakan. Ada satu Grand Entrance, coba buat mendapatkan poking tambahan masuk dari arah seorang Rikit tadi tampaknya juga. Betul sekali. Kali ini bermain cukup hati-hati. Para pemain dari MBR ya, Rikit dan juga Sigmore tidak seganas biasanya. Setelah melihat tadi di game pertama dan lihat ada yang terkena satu kurungan dari seorang Sigmore tadi, tapi ternyata masih bisa ditanggulangi dengan cepat. Ada yang connect kali ini, Lee Sin dari seorang Onion King, tapi ada juga Bapak Kamil Indonesia ya di sana dari seorang Hanjager mencoba untuk Sardam maksud gua untuk memberikan pressure yang sama ketika Onion King ada di tengah, gue juga harus ada di tengah gitu kan. Betul. Itu dia harus tetap mirroring ya, karena memang sekali lagi pegangan mereka adalah di Alves untuk MBR. Jadi jangan sampai Echo juga membiarkan Alves terlalu over farming sih tampaknya. Tapi ini dia bermain mendapatkan Scato daripada kedua jungle MBR dan juga Echo Esport. Dan di bagian tengah pun positioning daripada Hanjager cukup baik. Dia bisa sedikit memaksakan Alves untuk tidak terlalu percaya diri ya, tapi ini dia ternyata Serdam bakalan mendapatkan satu orang. Ada satu lagi tactical sweep, Inspire datang dengan Stand Unite tapi ternyata belum cukup meskipun bisa memancing keluar daripada sebuah flash tadi dari seorang Alves. Ya, informasi yang penting juga Alves gak punya flash ya guys. Dan ini tentunya bakal jadi hal yang dimanfaatkan dengan baik ya harusnya sama Eco Fortius. Karena Major Monster juga udah keluar dari Rift Herald juga sebentar lagi bakalan diperebutkan oleh kedua tim. Sementara itu udah ada yang jalan-jalan ke area bawah, Hanjager mencoba untuk mengecek pergerakan lawan dan juga teman-temannya tadi. Tapi sepertinya tidak ada pergerakan cukup signifikan dari area Dragon Lane-nya sendiri. Sementara itu Renzo yang menggunakan Shen di sana coba buat di engage kali ini, tapi ternyata dijebak dengan satu exec ultimatum dari seorang Serdam. Kali ini bakal tactical sweep dan satu precision protocol membuat Onion King ketar-ketir di sana Cesar Carlos. Waduh, momennya terlalu pas. Pas gitu. banget. Momennya terlalu pas. Onion King nge-Dragon Rage, Serdam masuk hookshot, otomatis dia kena aggro turret yang lumayan banget dengan satu exec ultimatum tadi. Eco Fortius benar-benar peka banget dengan positioning yang dilakukan sama MBR Esport. Dan tampaknya untuk first kill kembali didapatkan oleh Eco Fortius nantinya. Lee Sin yang harusnya menang di early ya, sekarang justru malah kena first blood. Dan itu jadi satu PR juga tentu bagi MBR. Melihat pergerakan dari Kamilnya bagus banget dari tadi, bener-bener nge-mirroring terus-menerus seorang Onion King. Sementara itu lagi dan lagi kali ini kembali datang Onion King untuk memberikan satu pressure lagi, balas dendam supaya seorang Renzo tidak bisa terlalu banyak bermain-main dengan pergerakan Jen-nya, dan ternyata berhasil kali ini. Tapi di lain sisi 3 lawan 1 tidak sangat-sangat buruk sekali, tapi ada Galio di sana mencoba untuk mengcover pergerakan dari teman-teman yang lain. Ada Dragon Rage, Hextech Ultimatum kali ini bahkan bisa dihilangkan dengan satu Win of War, bahkan 2 orang juga hilang. Tactical sweep dan present protocol ditambah dengan satu pukulan terakhir dari seorang Renzo. 3 orang MBR harus masuk ke base, dihukum dengan sangat cepat oleh tim dari Eco Fortius. Oh my god, terlalu terburu-buru tadi MBR. Memaksakan untuk bisa dapetin pundi-pundi kill tambahan tadi tampaknya. Tapi follow up yang dilakukan oleh Renzo, follow up yang dilakukan oleh Ramley juga benar-benar bisa mengamankan daripada seorang Serdam tadi yang sebenarnya cukup beresiko. Dia benar-benar mancing duluan, 1 lawan 2 bahkan 1 lawan 3 tadi. Untungnya ada Heroes in Trance sedikit mengendurkan serangan akhirnya, dan juga tambahin stand unit di akhir-akhir bisa dapetin last hit yang cukup membuat Eco Fortius unggul
secara gold gap tadi. Yes, tapi memang Serdam jahil-jahil kayak tadi ya, mungkin karena tahu utility mereka udah habis semua, makanya berani buat colek-colek sedikit. Dan juga backup yang cepat sangat baik dilakukan tadi oleh seorang Ramley-nya. Sementara itu pertukaran dari Major Monster dilakukan, Rift Herald kali ini diambil sama tim dari Echo Fortius, sementara itu MBR ambil dari Ocean Drake-nya. Sementara di area Baron juga ada yang harus hilang kembali dan Haze dihukum mati oleh seorang polisi dari Field Over, yaitu Mama Kamil di sini. Aduh, Bunda Kamil. Bunda Kamil ya. Bunda Dihilangkan Kamil, kali ini dari Bunda turretnya juga dihancurkan, outer turretnya. Di sisi Echo Fortius berhasil memberikan atau mendapatkan misi yang memang seharusnya dari tadi mereka jalankan gitu. Yes, itu dia. Jadi satu objektif kembali diamankan oleh Echo Fortius, satu rentetan objektif bisa gua katakan Rift Herald dan juga perturan. Tapi ini dia langsung saja Grand Entrance dan bahkan CNCC yang amat sangat banyak tadi. Charm, tambah Grand Entrance, tambah Quickness, tapi masih bisa melarikan diri kah? Belum ada Shadow Step lagi dan harus tumbang di bagian atas sana, tapi di bagian bawah ada Chain of Corruption yang meleset. Bakal Seal of Duran, Transcendent Embrace mengunci pergerakan daripada dua orang MBR Rook, harus ketar-ketir, terkena exhaust dan damage-nya sakit banget dari arah seorang Ulexite. Benar-benar cukup untuk memukul mundur Onion King. Tapi ini dia, Shock Blast. Coba buat sedikit memberikan perlawanan. Haze, tapi tidak cukup karena 2 bahkan 3 orang, terlalu banyak orang yang bisa ditahan oleh MBR tadi. Yes, dan tadi Renzo juga bagus banget ya buying time yang dia lakukan, dimana dia berhasil untuk membuat Rift Herald-nya maju sedikit. Dan ini kita lihat dulu ada Seed of Endurance yang sangat bagus sekali di combo dengan Transcendent Embrace. Itu benar-benar luar biasa, cerdas banget. Exhaust juga dipasang di sana, Onion King juga harus mundur 1000 langkah. Tapi lagi dan lagi kali ini sepertinya Hashtag Ultimatum berhasil untuk menculik pergerakan kembali dari seorang Alves, ternyata yang jadi korban di sana ya. Tambah lagi kali ini dibuka kembali warnya, tapi lihat Hextech Ultimatum ternyata tadi nggak dipakai. Onion King kembali lagi jadi korban. Waduh, tapi lihat ada Shadow Step kembali connect. Kali ini Flash dikeluarkan, namun sepertinya tidak bisa terlalu lama bermain-main karena Present Protocol langsung menghukum para pemain dari MBR Rook. Kali ini 3 orang harus sadar diri dan kembali ke base untuk memberikan satu point kill dari tim Echo Fortius. Waduh. Tapi itu Veterstorm bagus banget tadi, benar-benar coba untuk zoning. Tapi ini dia Onion King datang, berlari, ternyata sedikit menahan daripada gempuran yang dilakukan oleh MBR dan langsung melarikan diri saja tampaknya. Kawan-kawan Echo Fortius berhasil mendapatkan keuntungan yang amat sangat banyak. 7.000 gold. Unggul di atas MBR dengan itemisasi yang jauh bisa gue katakan lebih tinggi dibandingkan MBR dan Hullbreaker yang dipegang oleh Haze. Bisa gue bilang gak terlalu worth karena memang Shen untuk bisa nebein damage alias tank damage daripada wave-wave minion yang dibawa sama Haze itu udah cukup banget. Dan untuk follow up daripada skirmish engage yang dilakukan oleh Echo Fortius itu bisa langsung cepat dengan Stand Unite-nya. Yes, tapi memang kalau Shen dilawan ya sama seorang Haze yang pakai Jace-nya, Jace pakai Hullbreaker juga, kayak agak sedikit PR sebetulnya karena dia nggak bisa clear wave, tapi dia harus cepat-cepat ikut team fight ya dengan Stand Unite-nya. Jadi punya keunggulan tersendiri sebetulnya Jace dengan Hullbreaker. Tinggal ngelihat aja eksekusinya nih bisa kayak gimana gitu. Betul. Yes, sementara mungkin ini setelah Haze dapat BC udah mulai bisa ngelawan sih. Nah, dia punya Black River harusnya udah bisa ngelawan sedikit, tapi ya tempo kembali mundur, kembali pelan tampaknya. Echo Fortius dan juga MBR benar-benar memprioritaskan farming pada core champion mereka. Ini Renzo dan juga Ramley mencoba untuk membuka map, tampaknya berusaha untuk mencoba buka map. Nah, ya Allah. gitu dong, ya Allah. Gitu aja susah ngomongnya. Tapi itu dia Echo Fortius ya, masih belum ada pergerakan dan MBR pun nggak berani untuk nge-start pergerakan itu, Bang. Betul sekali. MBR memang dalam kondisi nggak bisa melakukan hal tersebut dengan ketertinggalan gold yang mereka miliki sekarang gitu. Ditambah lagi Rift Herald sekarang berhasil diambil juga sama Echo Fortius. Itu artinya satu turret akan kembali dihancurkan oleh mereka. Sementara itu lihat Onion King dengan semangat sekali masuk. Tapi di belakang sana lagi dan lagi ada seorang Ulexite. Untung masih ada satu backup dari 2 orang, yaitu dari Ramley dan juga Renzo. Kali ini masuk Renzo-nya, tapi justru di sana ada misi rahasia, yaitu menumbangkan satu turret lagi. Dan di sisi Haze
harus kembali menelan pil pahit. Setup endurance, connect kali ini bakal dibantai habis. Dan itu dia, Galio, Wind of War, menghilangkan pemain dari MB Rook kali ini. Seorang Rikit yang jadi korban. Ditambah lagi, inner turret hilang 2. Rugi, benar-benar rugi dari MB Rook. Waduh, rugi bandar men. Infernal kebuka. 3 orang mati kayak gini. Di atas, di bawah, inner turret jebol. Dan even Red Bramble Back-nya dicuri habis sama Ico Fortius. Onion King benar-benar di disable untuk 2 game kali ini dengan Lee Sin ya. Dan tentu saja tanpa basa-basi, Ico Fortius harusnya akan mengambil Infernal Drake-nya. Tinggal kita lihat, Onion King terlalu jauh di bagian atas. Tidak akan ada upaya untuk contesting. Yang ada hanya mungkin mengamankan daripada posisinya. Dan ini dia, Rikit coba buat sedikit mendapatkan 1 CC dan juga menahan daripada Ramley untuk pulang ke base. Dan ditambah lagi oleh Alves tampaknya kali ini, Bang. Yes. Ya, yang bisa mereka lakuin sekarang ya, Sar ya. Cuman split push kayak majuin wave entah itu di atas atau di bawah dengan menggunakan Hullbreaker Jace-nya dia. Dan sisanya ya udah gitu. Ya lu gimana lagi, lu harus nunggu. Kayak Lee Sin tuh champion early. Terus lu udah kalah di early. Udah Iya, berarti udah fall off. kayak disable kan, udah fall off banget. Sekarang yang bisa lakuin cuman nunggu Varus. Varus pun dari tadi digangguin mulu. Ditambah lagi dengan keadaan yang semakin buruknya adalah Ahrinya Alves ternyata kalah juga dari seorang Hanjegger. Jadi kayak jawaban mereka cuma tinggal di Dragon Lane-nya, itu pun dengan kondisi mungkin hanya 30% kemungkinannya. Ya ini MBR harus nungguin Eko ngelakuin blunder dulu sih. Iya, Karena- blunder yang bener-bener blunder banget gitu loh, Sar. Ya karena Jace, Lee Sin, Ahri itu Lee Sin, Ahri dan juga even Varus itu champion early. Tapi ini Aduh. dia bakal coba untuk ke spot 1 orang. Ramley membuka shield of Durannya, tapi pressing arrow-nya juga mencoba untuk memundurkan daripada pasukan Ico Fortius. Dan 50 HP. Outer turret pertama yang masih belum bisa dijebolkan oleh Asli. MBR Rook. Dengan Hullbreaker di tangan pun nggak terlalu works. Split pushing mechanism yang mencoba untuk mereka lakukan. Tapi ini dia, satu lagi dengan Shadow Desha maju Aduh. bagian depan. Exit Ultimatum, ditambah 1 redemption lagi yang akan menyelesaikan hayat daripada seorang Haze dan juga bakal Onion King. Heroes Interest sangat baik dan bahkan oh my god, CC yang amat sangat Triple besar. Triple kill didapatkan oleh Serdam dan mungkin bakal menjadi Quadra. It's gonna be Quadra for Serdam. Serdam nih bos. Serdam abang-abangan Eco Fortius, Itu luar dia. biasa banget ya. Ya, dibantai habis MBR Rook oleh dia, dan ini bakalan jadi 2-0 tentunya untuk Eco Fortius karena Nexus-nya udah nggak bisa menahan sakitnya damage yang keluar dari kelima pemain tersebut. Dan this is it, harus mengakui kekalahan yang kedua kalinya dari MBR.